Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Utub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Baik, mari kita buka kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pekan lalu sampai surat Al-Fajr ayat berapa ya? 20 kan? Ayat Al-Fajr 20 ya. Ada yang punya ini ya? Buku terjemahnya? Ada kan? Ada. Ada Ustaz. Oke, kita baca dari Al-Munasabah, korelasi. Dan bayan Allah Ta'ala, setelah Allah menjelaskan, dan setelah apa tuh? Setelah Al-Mufradat Al-Lughawiyah. Al-Mufradat Al-Lughawiyah kan setelah itu Al-Munasabah. Persesuaian ayat itu kan? Ya, betul. Ini Ustaz, Afwan Ustaz. Fikih kehidupannya sudah baca Ustaz. Sudah selesai kehidupan. Yang sama hukum-hukumnya Ustaz ya. Kita langsung aja kan, udah ayat 20 kan? Oh, baik Ustaz. Kehidupan sudah deh. Sudah Tad. Iya. Sekarang ini Al-Munasabah artinya, sebentar dulu saya lihat di buku saya juga ada, saya punya juga kan yang aslinya. Terjemahannya Al-Fajr itu persesuaian ayat ya. Persesuaian ya, halaman 529. Baik, saya bacakan Arabnya dan juga terjemahnya. Nah, itu Al-Munasabah. Al-Munasabah di situ persesuaian ayat-ayat di terjemahan sini. Persesuaian ayat Al-Munasabah. Sebenarnya Al-Munasabah itu korelasi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ada hubungan gitu. Kalau ini persesuaian ayat kayaknya kurang tepat menerjemahkan. Oke, ba'dan bayyana Allah Ta'ala annahu bimirsadin min a'mali bani Adam. Ya, terjemahannya setelah Allah mengingkari pandangan manusia. Ini sudah ya.
Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bahwasanya akan senantiasa mengawasi perbuatan-perbuatan anak cucu Adam, ya, dan membalasnya, ya. Yuraqibuhum wa yujazihim. Yuraqibuhum artinya mengawasi mereka. Raqib, ya, raqib itu malaikat yang menjaga. Ini yuraqibuhum artinya mengawasi mereka. Wa yujazihim memberikan jaza artinya balasan. Aqabahu bitaubihil insan ala qillati ihtimami bi amril akhirah. Aqabahu artinya apa? Aqabahu di Allah Subhanahu wa taala aqabahu mengikuti. Allah mengikuti hal itu dengan penghinaan. Taubih itu arti penghinaan. Taubih al-insan menghinakan manusia karena rendahnya ala qillati ihtimamihi bi amril akhirah. Karena rendahnya perhatian mereka kepada urusan akhirat, ya. Perhatian mereka kepada urusan akhirat rendah. Wa farrata tamadiyahu fi islahil ma'ash ad-dunyawi. Wa farrata artinya dan terbelenggu, ya. Terlalu terbelenggu dengan kenikmatan duniawi. Wa farrata artinya terlalu terbelenggu, tamadihi fi islahil ma'ash ad-dunyawi. Fi islah di dalam memperbaiki al-ma'ash ad-dunyawi, kehidupan dunianya, ya. Kehidupan dunianya. Wa ka'anna qila innallaha yu'athir akhirah wa yuraghib fiha. Seakan-akan seakan-akan dikatakan kepada manusia innallaha yu'athir al-akhirah wa yuraghibu fiha. Allah sesungguhnya Allah lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan menyukainya. Yuraghib memberikan motivasi, ya. Lebih menyukai, Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai orang itu lebih baik masuk surga, ya. Wa amal insan fala yahumu ila dunya wa ladzatiha. Adapun manusia fala yahumuhu tidak manusia itu kepentingannya yang jadi kepentingannya, wala yahumu tidak memperhatikannya, tidak membuatnya pusing, tidak membuatnya penting ila dunia kecuali dunia saja. Wala zatiha wa syahwatiha dan kelezatan-kelezatannya. Coba kalau kita kan cenderung kepada kelezatan-kelezatan duniawi. Contohnya kita ingin makan-makan, ya, ngumpul-ngumpul makan-makan. Wa syahwatiha dan syahwat-syahwatnya, ya. Jadi manusia itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Anda itu lebih perhatian kepada urusan dunia semata dan kelezatan-kelezatan duniawi dan syahwat-syahwatnya? Fa idza sara fi rahatin qala rabbi akramani wa rafa'ani. Dan kalau hidupnya itu nyaman, qala dia mengatakan rabbi akramani, Tuhanku itu memuliakanku, ya. Wa rafa'ani dan mengangkat derajatku, ya. Jadi kalau dikasih kenikmatan hidup, misalnya rumah mewah, mobil mewah, motor mewah, baru semuanya. Nah itu sampai manusia itu menyangka Robbi akramani, Tuhanku memuliakanku, wa rafa'ani dan mengangkat derajatku. Wa in faqada ar-raha, kalau sirna kesenangan itu, qala Robbi ahanani wa adzallani, Tuhanku telah menghinakanku dan menghinakan, adzallani, ahanani wa adzallani sama artinya. Robbi ahanani wa adzallani, Tuhanku telah menghinakanku dan merendahkan aku, ya. Direndahkan kenapa? Karena kenikmatannya kok nggak dapat gitu. Nah, itulah persepsi yang salah, ya. Wa ba'dan bayani khatal insan fi tasawwurihi wa i'tiqadi hadza, ba'da setelah bayan penjelasan khata'il insan, kesalahan manusia, fi tasawwurihi wa i'tiqadihi, tentang persepsinya dan keyakinannya seperti ini. Tentang hal ini dicela, ya, setelah Allah menjelaskan kesalahan manusia di dalam persepsinya dan keyakinannya tentang nikmat dan kenikmatan duniawi. Zajara nas min taqsirihim wa irtikabihim al-munkarat. Nah, Allah juga memberi
peringatan, beri mereka peringatan akan sesuatu yang lebih jelek daripada itu, yaitu Allah memuliakan mereka dengan banyak harta, lantas mereka tidak menunaikan hak Allah dalam harta tersebut, mereka tidak berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin, mereka mengambil hak warisan tanpa memberi hak wanita dan anak-anak serta berkeinginan keras untuk mengumpulkan harta. Itu terjemahannya. Wazajaran nas an taksirihim bi wartikabihim al-munkarat. Kemudian setelah keyakinan yang salah itu, mereka manusia kurang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taksirihim, kurang. Wartikabihim al-munkarat, dan juga irtikab itu melakukan al-munkarat, kemungkaran. Wa nabbaha lima huwa syarrun min dzalik, dan Allah juga tanbih, beri peringatan dengan hal yang lebih buruk lagi ya daripada seperti itu. Wa huwa ana yukrimu wa ana yukrimuhum bikasratil mal tsumma la yu'adduna haqqallah fihi. Yang lebih buruk lagi ketika mereka diberikan kebanyakan harta, artinya banyak, kasratil mal, hartanya banyak, melimpah ruah. Tsumma la yu'adduna haqqallah fihi. Kemudian dia tidak menunaikan hak Allah di dalamnya, artinya berzakat ya, nggak bayar zakat. Saya pernah ceramah di sebuah keluarga, itu dekat wilayah-wilayah mewah ya. Wilayah-wilayah mewah tentang zakat. Ternyata ketika saya terangkan hukum zakat, dia mengatakan, Ustadz, saya selama ini berpuluh-puluh tahun, 10 tahun, saya kok cuma zakat fitrah aja ya. Padahal saya punya kekayaan, punya rumah banyak, punya mobil banyak. Saya bilang, wah Bapak nggak berzakat, pasti banyak musibah-musibah nih. Iya, musibahnya banyak, penyakit banyak segala macam. Nah, saya jelaskan hukumnya zakat itu wajib Pak. Nah itu sampai orang kaya seperti itu nggak tahu hukum zakat, cuma taunya zakat fitrah aja. Nah itu parah ya, parah sekali kalau orang seperti itu punya harta tidak dizakatkan. Itu akan menjadi fatuk wajibahu wa junubuhum ya, akan menjadi triskaan itu kan hartanya. Hartanya yang emas, uang itu nanti dikumpulkan, kemudian dijadikan triskaan. Triskaan itu menyetrika punggung mereka, dada mereka disetrika. Masya Allah, bayangkan tuh disetrika itu kan panas. Allah, setriska akhirat lebih parah lagi. Triska dunia aja, kalau orang di triska dunia, wah pasti melepuh itu, melepuh ya. Apalagi di akhirat, panasnya minta ampun. Hartanya itu nanti akan disepertikan itu. Kenapa? Karena tidak menunaikan zakat. Itu memang Allah sadidul iqab, Allah itu rahim, penyayang, tetapi juga suatu saat Allah azabnya pedih ya. Itu orang tidak membayar zakat, tsumma la yu'adduna haqqallah fih, ya, tidak menunaikan hak Allah dalamnya dengan zakat. Fala yuhsinuna ilal yatama wal masakin, dan juga tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa yatanahabuna al-mirath duna ita'in nisa was-sibyan, dan mereka mengambil hak warisan tanpa memberikan hak wanita dan anak-anak serta berkeinginan keras untuk mengumpulkan harta. Jadi yatanahabuna al-mirath, mereka memperebutkan harta warisan, berebut waris. Ya. Mungkin kalau bahasa orang Betawi main golok-golokan. Ya, main golok-golokan. Kalau punya ilmu santet, main santet-santetan. Saya pernah bertemu dengan seorang yang dia sudah mulai tobat dari nyantet. Dia itu memang pernah nyantet orang. Dia pernah didatangi oleh seorang, Pak, saya mau pesen santet. Bapak saya kasih 75 juta. Nyantet siapa, Bu? Nyantet kakak saya. Kakak ibu, itu kakak angkat atau kakak asli? Kakak asli, Pak. Kakak saya kandung. Masya Allah, langsung diusir oleh dukun yang sudah tobat itu. Ibu, ini saya sudah tobat, saya nggak mau lagi melakukan seperti itu. Dosa besar, Bu, membunuh saudara kandung lagi. Kenapa, Bu, mau dibunuh?
ya supaya saya dapat harta waris lebih banyak. Supaya saudara saya yang laki itu enggak 2 kali lipat, saya separohnya. Masya Allah. Jadi karena keserakahan itu, harta waris dia perebutkan dengan cara yang jahat seperti itu. Itu yatanahabuna al-mirath. Mereka berebutan harta waris. Duna ita'i nisa, dan ketika mereka mendapatkan harta waris tanpa memberikan hak wanita dan anak-anak kecil, huquqahum, tidak diberikan, ya. Ini khususnya bagi orang laki ya yang rebut-rebutan harta. Nah, itu tanpa memberikan hak kepada wanita dan anak-anak kecil. Wa yahrisuna ala jam'il mal hirson syadidan. Wa yahrisuna, hirs itu artinya rakus. Amat sangat tamak, rakus. Tamak dalam mengumpulkan harta, hirson syadidan. Ya, dengan ketamakan yang amat sangat dahsyat. Tafsir wal bayan. Nah, tafsir wal bayan, famal insan idza mabtalahu, ini udah dibahas ya. Famal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Ainal insan mukhtiun fi tafkirihi annahu idza imtahanahu rabbuhu wa ikhtabahu bin ni'am fa akramahu bil mal wa sali rizqa fa yaqulu rabbi akramani wa faddalani. Ini sudah dibahas belum ya? Belum ya? Belum, Ustaz. Belum. Oke. Fa'amal insan, adapun insan adalah manusia. Idza ma batalahu rabbuhu. Apabila Tuhan mereka mengujinya, ya. Idza ma batalahu, ibtala itu menguji, rabbuhu Tuhannya. Idza ma batalahu rabbuhu faqramahu, kemudian faqramahu Tuhannya memuliakan dia. Wa na'amahu, na'aman dari kata ni'am, dan diberikan nikmat-nikmat yang banyak. Fayaqulu rabbi akraman. Dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Nah, ini tafkir khati kan. Pemikiran yang salah seperti itu, keyakinan yang salah. Ai innal insan mukhtiun fi tafkiri annahu idza imtahana rabbuhu wa ikhtabaru bin'am faqramahu bil mal. Sesungguhnya manusia itu mukhtiun. Mukhtiun artinya berbuat salah. Fi tafkirihi, dalam pikirannya, cara berpikir yang salah, ya. Yaitu ketika dia diuji dengan kenikmatan. Allah memuliakan dengan harta dan keluasan rezeki. Lantas dia berkata, Tuhanku telah memuliakan, mengutamakanku, memilihku, mengangkat derajatku, dan membebaskanku dari siksaan. Wah, itu mu'taqidan anna dzalika wal karamah. Mu'taqidan, dia meyakini bahwa yang demikian itu adalah al-karamah, kemuliaan. Farhan bima nala, dengan dia gembira dengan apa yang dia peroleh. Wasururan bima ta, dan bergembira atas apa yang diberikan kepadanya. Ghaira syakirina lillahi, ghaira syakirina ala dzalik, tidak bersyukur kepada Allah. Wala mudriku anna dzalika imtihanun lahu min rabbih. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya itu adalah hakikatnya adalah ujian baginya dari Tuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suatu saat menguji kita dengan kenikmatan, ya. Menguji kita dengan kenikmatan. Apakah kita ini bersyukur atau kufur, ya. Kalau syukur, ya syukurnya juga bukan hanya lisan saja, ya. Lisan alhamdulillah, alhamdulillah saya dapat kekayaan, tapi pelit, ya. Dipelit, nggak mau bayar, ya nggak mau memberi kepada orang miskin. Padahal orang-orang miskin itu saudaranya, tetangganya, ya. Itu orang membutuhkan, ya. Kalau orang kaya tetapi pelit, nah itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang seperti ini, ya. Adapun manusia di sini adalah bukan hanya laisal kafir faqat, ternyata, ya. Wa yujad hadza fi katsir min ahli Islam. Dan juga banyak juga orang-orang Islam. Jadi bukan hanya orang kafir saja di sini, insan. Makanya fa'amal insanu idza mabtalahu. Bukan fa'amal kafiru idza batalahu. Tapi fa'amal insan. Insan ini insan semuanya. Mau kafir mau muslim, bisa jadi dia punya keyakinan yang salah.
Wal maqsud min al-ayat anna Allah yunkir 'ala al-insan wa yuwabbihuhu fi i'tiqadi anna idza sawasi Allah alaihi rizqa liyaktabira fihi kana dzalika ikraman min Allah lahu. Wa laysa kadzalik. Jadi maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya Allah mengingkari manusia dan mencela mereka ketika mereka berkeyakinan bahwasanya kalau Allah berikan rezeki yang luas kepadanya, Allah ingin mengujinya, karena dzalika ikraman minallah lahu. Mereka punya keyakinan bahwa itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala baginya. Jadi dilimpahkan harta itu kemuliaan baginya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kadzalik. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Bal huwa ibtila'un, tetapi itu adalah ibtila' wa imtihan, ibtila' ujian dan cobaan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayasabuna annama nubiduhum bihi mimali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Dalam surat Al-Mu'minun di situ, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi sampai demikian. Bal la, tidak ya, la yash'urun. Wa nadhir aidan fi qauli ta'ala fi sifatil kufar. Demikian pula sama dengan perkataan orang-orang kafir. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu mengetahui yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Mobil-mobil mewah mereka tahu, Lamborghini, mobil-mobil Ferrari, mobil-mobil itu tahu mereka. Ya, pesawat terbang, bukan lagi mobil lagi, pesawat terbang, ya, punyanya macam-macam ya. Mereka hanya mengetahui zahir min hayat itu, yang nampak dari kehidupan itu. Tapi anil akhirati hum ghafil, terhadap kehidupan akhirat mereka ghafilun, lalai. Apakah kita tahu nggak? Ghafilun itu nggak tahu ya, bisa jadi ghafilun itu bisa lalai, bisa nggak tahu. Sesungguhnya manusia akan menempuh perjalanan ketika di akhirat itu, melewati hisab, dibangkitkan dari kubur, dihisab, ditanya-tanya, kemudian setelah dihisab, kemudian ditimbang amalnya. Itu ketika dihisab itu perkara-perkara yang belum selesai di dunia, antara satu orang dengan orang lain, kezaliman-kezaliman, baik kezaliman hutang, piutang, kezaliman nama baik, kezaliman nyawa, dibalas nyawa, ya. Itu semua akan dihisab di akhirat. Hisabnya berat, hisaban syadidan bagi orang-orang yang zalim. Ya, makanya tidak boleh berbuat zalim. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfin. Ala harfin artinya di pinggir-pinggir, ya. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau tertimpa kebaikan dia tenang. Wa in asabahu fitnatun, kalau tertimpa fitnah inqalaba ala wajhihi. Dia berbalik ke belakang. Jadi masalah dunia nih, hakikat dunia begitu tajam di dalam surat Al-Fajr ini ya. Jadi tidak boleh manusia menyangka bahwa keluasan rezeki, kemudahan segala macam itu, ya terkadang kita juga pasti membutuhkan ya, manusia membutuhkan keluasan rezeki tentu. Nah, dan kan manusia ada 4 tipe tuh. Nah, tipe yang pertama, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Tentu kita nggak mau sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Orang kafir, ya, misalnya lumpuh tubuhnya, ya, istrinya melarikannya, lari serong, ya. Anaknya juga demikian, nggak ada keluarganya, nggak ada saudaranya, rumahnya terbakar, ya. Nggak punya harta lagi, akhirnya tidur di bawah kolong jembatan. Tapi masih dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir, Masya Allah. Itu namanya sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Sengsara di dunia, sengsara. Tentu kita nggak mau. Yang kedua, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Kita juga nggak mau. Sebab akhirat kekal. Bahagia dunia paling berapa tahun sih? 80 tahun.
sudah 80 tahun pasti lemah, fisik lemah, gigi lemah, tulang sudah kropos, ya, kulit sudah kendor, pasti itu. Fisik udah nggak kuat lagi, berjalan, berlari udah nggak kuat. Ya, walaupun kaya raya, ada itu kaya raya, tetapi kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak bakal orang kafir masuk surga. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan kata kafir harus dihapuskan. Wah, itu mah kebangetan banget ya. Al-Quran itu pasti banyak kata-kata kafir. Nah. Yang ketiga, orang yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Sengsara di dunia misal lumpuh, ya. Nggak punya uang, rumah kebakar, kerjaan nggak punya, tapi dia masih beriman, masih sholat, masih saum, masih melakukan ibadah-ibadah, masih baca Quran, ya itu sengsara di dunia secara duniawi, tetapi bahagia di akhirat, ya, masih mending. Tapi kita juga nggak mau seperti itu. Kita maunya bahagia di dunia dan akhirat. Karena kita berdoa dalam surat Al-Baqarah ada tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia kepada. Yang keempat itu yang kita pilih, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nah, jangan sampai kita punya kenikmatan, Allah berikan kenikmatan, kita tidak boleh meyakini bahwa kenikmatan itu adalah kemuliaan dari Allah. Bukan, itu adalah ujian dari Allah. Kenikmatan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kenikmatan Anda, kekayaan Anda itu bisa membuat Anda semakin dekat kepada Allah? Kalau kekayaan Anda membuat Anda semakin dekat kepada Allah dengan banyak bersedekah, melakukan amal-amal soleh, membangun masjid, membangun pesantren, membangun lembaga yatim piatu, kebaikan-kebaikan, masjid, ya semuanya dilakukan. Nah, itu orang kaya yang bagus. Nah, seperti ini dekat dengan surga. Tetapi kalau kita pun tidak diberikan keluasan, kita tetap bersabar. Kita tidak boleh menyatakan bahwa sesungguhnya kita ini miskin banget ya, sengsara banget, padahal kita beriman. Gimana sih keadilan Tuhan? Nah, nggak boleh begitu. Ya, bisa jadi ya apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Apa yang Allah berikan kepada kita yang terbaik. Ya. Dulu ada, nggak tahu kisahnya dari mana ya, ada seorang raja kaya raya ya, dan berkuasa penuh. Tapi dia punya perdana menteri yang soleh. Perdana menteri yang soleh. Perdana menteri ini setiap menasihati, ketika orang banyak yang mengeluh begini, mengeluh begitu, masalah ini, masalah itu, dia selalu mengatakan, al-khairu hiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Ketika orang datang kesulitan ini, yaitu yang terbaik adalah pilihan Allah. Yang paling baik pilihan Allah. Ya, semuanya selalu dinasihati, al-khairu hiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Sampai suatu saat rajanya itu menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Nah, ketika menyembelih kambing, tangannya akhirnya luka. Jarinya putus. Bukan luka hanya putus, jarinya putus. Ketika bertanya kepada Perdana Menteri, menurut Anda ini gimana? Jari saya putus. Dikatakan oleh Perdana Menteri, al-khairu hiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Jadi terbaik. Langsung rajanya marah kepada Perdana Menteri. Anda ini nggak benar ya. Masa saya buntung raja, buntung tangannya ini. Anda masih katakan terbaik. Penjarakan dia. Akhirnya dipanggil Algojo, penjarakan Perdana Menteri ini. Saya ganti Perdana Menteri yang lebih baik. Ya, digantilah dengan Perdana Menteri yang lain. Dan Perdana Menteri tersebut masuk penjara. Ketika masuk penjara, dia mengatakan, al-khairu hiyaratullah. Pokoknya yang terbaik adalah pilihan Allah. Kalau ini terbaik pilihan Allah, ya saya rela, ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia masuk penjara. Tapi dia tetap ridho dengan Allah. Ini pilihan Allah ya. Udah, tenang aja pilihan Allah. Kalau udah pilihan Allah, pasti yang terbaik bagi saya. Tidak terburuk. Ya. Walaupun kalau menurut pandangan orang, saya Perdana Menteri, dipecat, diganti dengan orang lain, diambil posisi saya, kekayaan gaji saya yang besar kepada raja, pasti hilang. Keluarga saya juga pasti
sedih karena saya di penjara. Tetapi al khairu hiya ratul, ya mengatakan tapi yang terbaik adalah pilihan Allah. Ternyata betul itu yang apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri tersebut. Apa yang terjadi? Ketika sang raja itu ingin berburu, maka dia mengajak seluruh pegawai istana, termasuk Perdana Menteri yang baru menggantikan dia yang dipenjara. Perdana Menteri yang baru diajak juga. Pengawal-pengawal semua diajak, semuanya diajak berburu. Karena apa? Rajanya senang berburu. Tapi ketika mereka berburu, ternyata mereka terdampar di sebuah hutan belantara. Mereka salah jalan. Salah jalan sampai akhirnya mereka itu terjebak ke suatu perkampungan, suku-suku yang kejam dan sering mengorbankan ya, nyawa manusia untuk sesembahan-sesembahannya. Dan pada saat itu raja dikepung dengan pasukannya semua, ternyata penduduk itu lebih banyak lagi jumlahnya daripada pasukan raja. Maka satu persatu dibantai oleh suku yang kejam tersebut. Pasukan raja habis semuanya, mati, termasuk Perdana Menteri tersebut yang baru menggantikan juga mati. Tinggal terakhir rajanya. Rajanya tinggal terakhir. Ditanya, ini siapa? Raja. Mari kita goreng juga ini. Harus kita bakar juga untuk sesembahan-sesembahan kita. Mari kita bantai dulu. Begitu mau dibantai, oh nggak bisa. Kenapa? Ternyata tangannya ini cacat. Nggak boleh mempersembahkan kepada dewa kita makhluk yang cacat. Lihat itu tangannya buntung. Jadi telunjuknya buntung. Nggak boleh jadi sembahan. Ini lepas aja. Akhirnya dilepas lah. Dan dilepas, selamatlah raja itu. Raja itu langsung begitu selamat dari pembantaian suku tersebut, langsung mencari Perdana Menteri tersebut. Dia katakan, Perdana Menteri, engkau memang betul, katanya. Engkau memang betul. Ya, betul. Al khairu hiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Betulnya dari bagaimana sang raja? Ketika aku dan pasukanku itu tertangkap di tengah hutan, semuanya dibantai, tinggal aku sendirian. Dan ternyata aku ketika mau dibantai, tidak jadi. Kenapa? Karena tanganku buntung. Satu buntung. Sehingga dengan buntungnya itu aku selamat, aku tidak dibantai. Dan sehingga aku bisa bertemu dengan kau. Wahai Perdana Menteri, aku menyesal bahwa apa yang kau katakan, al khairu hiyaratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah, berarti engkau benar. Terbaik kalau aku tangannya sempurna, maka aku akan mati juga. Tapi aku mau bertanya kepada engkau, mengapa engkau ketika masuk penjara juga mengatakan al khairu hiyaratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah? Dari mana kamu tahu bahwa yang terbaik adalah ketika engkau masuk penjara? Kata Perdana Menteri tersebut, kalau saya tidak di penjara, katanya, saya pasti akan dibawa oleh raja untuk ikut juga berburu di tengah hutan. Dan pasti saya akan disembelih juga. Nah, karena saya di penjara, maka akhirnya saya tidak ikut dengan raja. Dan itulah terbaik, katanya. Maka raja semakin yakin. Betul, ini kamu Perdana Menteri. Al khairu hiyaratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Nah, itulah inspirasi dari ayat ini begitu. Bahwa sesungguhnya yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dikasih kemudahan, dikasih keluasan rezeki, ada yang dikasih kesempitan rezeki, yaitu terbaik buat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita boleh berusahalah ya, supaya hidupnya sejahtera di dunia dan akhirat. Ya, berusaha, tetapi kalau tidak diberi, ya udah. Kalau cuma sebegitu aja diberinya, ya udah, ridho saja, ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik, terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita adalah pilihan terbaik. Nah, itulah keyakinan yang harus kita bangun dari surat Al-Fajr ini, ya. Fal insan muhtin fi halain. Nah, manusia di dalam surat Al-Fajr ini salah kan? Salah dalam dua kondisi tersebut. Di anna saat rizki la tadul ala haqiqatil abdi laha. Sesungguhnya keluasan rezeki tidak menunjukkan atas
kemuliaan seorang hamba. Bidalil manusyaiduhu min ginal kufar wa sarwatil fusaq wal usab. Dengan dalil bahwasanya banyak kita saksikan orang-orang yang kafir itu kaya raya dan hartanya melimpah, orang-orang fasik juga, pedagang-pedagang narkoba, itu pedagang-pedagang pejudi-pejudi, itu sarwah, hartanya melimpah ruah. Wadiquz rizqi, dan kesempitan rezeki, laisat dalil ala adamil istiqaq bidalil. Dan juga kesempitan rezeki tidak dalil menunjukkan bahwa tidak boleh menunjukkan bahwa seorang hamba tidak memperoleh kemuliaan. Bidalil manarah min faqri ba'dil anbiya, sebagaimana kita lihat bahwa sebagian para nabi itu ada yang fakir, miskin. Wa kabirul mu'minin wasulaha wal ulama, dan juga ada para pembesar, orang-orang mukmin, orang-orang saleh dan ulama itu miskin hartanya. Tetapi keimanannya masih mantap. Wal karama indallah lit-ta'i al-muwaffaq li amal akhirah. Dan yang al-karama yang mulia adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat, al-muwaffaq li amal akhirah, yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal untuk kehidupan akhiratnya. Wal ihana wal huzlan indallah lil asi ghairul muwaffaq li ta'ah wa amal ahli jannah. Sementara orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang asi, yang bermaksiat, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan beramal untuk penduduk dunia, penduduk surga. Jadi beramal dengan amal penduduk surga. Amalnya soleh semua. Walaysa satu dunia karamah. Dan sesungguhnya keluasan dunia bukanlah karamah, bukan kemuliaan. Wa rif'ah, dan ketinggian derajat. Wala dhiquha ihanah wa mudhillah. Dan sesungguhnya kesempitan duniawi bukanlah ihanah, bukan penghinaan dan juga perendahan. Inamal ghina ikhtibarun lil ghani an yashkur hal yashkur wal faqir ikhtibarun lahu hal yasbir. Nah, jadi menurut penafsir ini bahwa sesungguhnya kekayaan, inamal ghina, kaya itu adalah ikhtibarun lil ghani. Kekayaan itu adalah ujian bagi orang yang kaya, hal yashkur, apakah dia bersyukur. Wal faqr ikhtibarun, dan kefakiran, kemiskinan itu ikhtibarun, ujian bagi orang fakir, hal yasbir, apakah bersabar. Jadi dunia ini cuma dua, bersyukur, bersabar. Wa nadharan lil khata' fil halaini radda Allah insan biqaulihi. Karena melihat bahwa manusia memiliki persepsi yang salah dalam dua kondisi ini, maka Allah mencela mereka tentang keburukan tindakan, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna 'ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak mereka, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan manusia dalam dua perkataan tersebut, dua keadaan tersebut. Hal sebenarnya adalah tidak seperti yang diberi dia sangka. Sungguh Allah memberi harta kepada orang yang dicintai dan tidak memberi. Dia menyempitkan rezeki kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Jadi ada orang yang dicintai, orang yang tidak dicintai juga sama diberikan kesempitan. Wa inna Allah yu'ti rad'un wa zajrun lil insan al-qa'il fil halain sabiqat maqala falaysa al-amru kama zama. Wa inna Allah ta'ala yu'til mal mimman yujib man yuhib wa man la yuhib. Jadi Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak dia cintai. Wa yudhiqu ala man yuhib wa man la yuhib. Dan juga mempersempit rezekinya kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Wa innal madar fi dzalika ala taatillah fi kulli halain. Yang menjadi fokus adalah bagi kita adalah
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersebut, dalam dua keadaan tersebut. Yang penting bagi kita adalah senantiasa taat. Mau jadi orang kaya, kita bersyukur, menjadi orang miskin, kita bersabar. Fa in kana ghaniyan syakarallah ala ni'amatihi. Wa idza kana faqiran sabar. Wa ba'da an zammalhum ala qubhil aqwal, zamam ala qubhil af'al alladhi hum syarrun min sabiqihi. Wa ana yakrimuhum wa ikathratil mal ma la yu'adun haqqallahu fi wa antum ayyuhal aghniya al musiruna la tukrimuna al yatim wa la tahsabuna tusina ilaihi. Ya, setelah Allah mencela mereka atas keyakinan mereka, kemudian atas perkataan mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, salah perkataan mereka. Kemudian zamahum ala qubhil af'al. Kemudian setelah itu bukan hanya perkataan mereka yang tercela tersebut yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga perbuatan mereka. Lebih parah lagi perbuatannya, yaitu mereka diberikan harta banyak, tapi tidak menunaikan hak Allah di dalamnya. Itu orang-orang kaya tidak memuliakan orang miskin, yaitu anak yatim. Wala tuhsinuna ilaihim, tidak berbuat baik kepada ihsan kepada mereka. Wala tahuduna anfusahum ghairahum ala it'amil masakin, dan juga tidak menganjurkan kepada dirinya dan kepada orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Apalagi orang miskin di zaman pandemi seperti ini makin banyak. Kita latihanlah bersedekah. Ya, setiap hari kita bersedekah. 5.000 juga nggak apa-apa. Agar tumbuh di dalam diri kita sifat-sifat yang terpuji. Kalau dicela, maka ada orang yang dipuji. Itu orang yang memperhatikan anak yatim, orang yang memperhatikan orang miskin. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dicela. Walaupun dia tidak kaya raya, tapi dia perhatian kepada anak yatim, perhatian juga kepada orang miskin. Ya, itu namanya. Kemudian juga dia menganjurkan orang mengumpulkan harta untuk orang yang miskin, untuk orang yang kesulitan, lagi menderita banyak masalah. Kemudian juga banyak problem-problem ketika hidup mereka. Nah, ini mengumpulkan harta untuk menolong mereka. Ya. Ada itu makan gratis. Ada seorang ustadz itu buat makan gratis. Ada yang makan 3.000 ya. Ada yang gratis, ada 3.000. Itu bagi orang miskin, Masya Allah, itu it'amul masakin, itu orang yang sudah menganjurkan dan mempraktekkan memberikan makan kepada orang miskin. Wala yahutsu ba'duhum ba'dum ba'dun ala silatil fuqara wala ya'muru ba'duhum ba'dun bil ihsani ila muhtajin. Jadi hidup kita tuh jangan sampai sepi dari aktivitas perhatian kita kepada anak yatim dan juga kepada orang miskin. Jangan sepi ya, kita harus aktif membantu orang, ya, saling tolong menolong. Apalagi kalau yang kita tolong itu adalah keluarga kita, karib kerabat kita tuh lebih fardu lagi, lebih wajib lagi. Jangan sampai keluarga kita itu terlantarkan. Padahal kita memiliki keluasan rezeki. La tuhibuna an yaghfirallahu, apakah kamu yang tidak mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perhatian kepada saudara-saudara, kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin, itu tanpa kita beristighfar, itu pasti dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beristighfar. Tidak astagfirullah. Bagus, astagfirullah bagus, waktu sahur bagus. Tetapi ada orang yang tidak astagfirullah, tapi pahala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang perhatian kepada anak yatim, ya, kepada orang miskin. Makanya ada orang yang bersedekah kepada anak yatim itu diberikan penyembuhan, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang mengatakan dawu mardokum bisodaqah. Obati orang miskin, orang sakit di antara kalian dengan sedekah, ya. Dawu mardokum bisodaqah. Berikan, dawu artinya sembuhkan, obati orang yang sakit di antara kalian bisodaqah. Bagaimana caranya? Itu ada sebuah cerita di dalam sebuah kitab judulnya pada sedekah. Dia mengatakan bahwa ada seorang kaya raya punya anak yang harus disuntik setiap bulan, harus suntik untuk mengurangi rasa sakitnya.
Kalau sudah mendekati akhir bulan, sakitnya makin terasa, teriak-teriak anaknya. Kalau suntik lagi, suntik, hilang lagi. Nanti mau akhir bulan, sakit lagi, suntik lagi, sakit lagi, suntik lagi. Jadi sudah lama sekali. Akhirnya dia bertanya kepada seorang ulama, bagaimana supaya anak saya tidak disuntik lagi ya? Maka ulama tersebut merintahkan, kumpulkan anak yatim, bersedekahlah kepada mereka. Maka orang kaya tersebut bersedekah kepada anak yatim. Dan setelah dia bersedekah selama 1 minggu, kira-kira 1 minggu, dia mendatangi ulama tersebut. Ya Syekh, saya sudah bersedekah. Anda kan mengatakan kalau bersedekah bisa menyembuhkan penyakit. Lau mardokum bisodaqah. Sembuhkan orang sakit kalian dengan sedekah. Kok ini anak saya nggak berubah, masih tetap harus suntik? Maka ulama tersebut mengatakan, anta rajulun zumalin. Anda ini orang yang kaya raya. Berapa sedekah yang Anda berikan kepada anak yatim? Ya, sekian juta lah, di bawah 10 juta. Untuk berapa orang yatim? Ya, cuma sedikit. Katanya Anda harus meningkatkan kapasitas sedekah Anda. Anda nggak cukup seperti itu. Anda orang kaya raya. Punya rumah aja berapa, punya rumah luas-luas, punya kebun, punya pertanian. Belum punya mobil-mobil mewah. Anda itu zumalin, punya harta banyak. Kalau sedekah cuma segitu mah nggak ada artinya. Tidak bisa mengkatrol amal Anda yang sedikit itu untuk kesembuhan anak Anda. Akhirnya dia bertekad, saya akan memberikan sedekah terbanyak. Dia kumpulkan anak yatim sebanyak-banyaknya, lalu dia panggil, dia sewa mobil-mobil bus, mobil-mobil truk yang banyak-banyak, kontainer-kontainer dia ambil, dia beli makanan, dia beli pakaian, dia beli celana, dia beli gesper, dia beli baju, dia beli tas, beli sepatu, kaos kaki, kopi, semua buku-bukunya dia beli. Dia kumpulkan anak yatim dan dia kasih uang. Setiap anak yatim dikasih perlengkapan sholatnya, bukunya, bajunya, isinya. Kemudian anak yatim tersebut dikasih uang 500.000, ada yang 1 juta dikasih gratis. Dan anak yatim tersebut senang sekali dengan keluarga tersebut, dengan orang kaya tersebut. Dan ternyata banyak orang yang diberikan, ya. Bukan hanya 100, 200, tapi hampir 1000. Dia menghabiskan uang banyak sekali. Ya. Bukan lagi ratusan juta, tapi udah miliaran dia keluarkan uangnya. Dia keluarkan uangnya miliaran untuk diberikan kepada anak yatim. Diberikan sekolah, diberikan uang baju semuanya. Bahkan ada yang dia tanggung, Anda sampai lulus sekolah saya yang tanggung. Diberikan hartanya yang banyak. Apa yang terjadi? Ternyata ketika anak yatim tersebut tersenyum, anaknya itu waktunya harus disuntik. Misalnya akhir Januari. Pada saat dia memberikan sedekahnya itu misalnya tanggal 20 Januari. Itu tinggal seminggu lagi harus suntik karena sakitnya pasti akan kambuh. Tapi ternyata sudah tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30. Penyakitnya hilang. Orang tersebut terkaget-kaget. Oh, anak saya betul-betul sembuh. Berkat sedekah saya kepada anak yatim, dan anak yatim tersebut tersenyum. Dan Allah mengangkat penyakit anak saya. Dawu mardokum bisodaqah. Sembuhkan orang-orang miskin, orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi memang di dalam surat Al-Fajr ini juga wala yahuduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turat aqlal lama wa tuhibunal mala hubban jama kala idza dukatil ardu dakan daka wa jarabuka wal malaku safan safa. Nah, dalam hadis di sini khairul baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Khairu baitin fil muslimin, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslimin adalah baitun fihi yatim, rumah di dalamnya ada anak yatim. Yusanu ilaihi, diperlakukan dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusau ilaihi. Dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah di antara kaum muslimin adalah rumah di dalamnya ada anak yatim dan diperlakukan kurang baik kepadanya.
Misalnya anak yatim dikerjain, ya, jadikan sebagai pembantu, cuci baju, triska, masak, nyuci mobil, wah, nggak disekolahin pada umur sekolah. Jadi dipekerjakan sebagai pembantu dan tidak dikasih uang. Yusau ilaihi. Nah itu seburuk-buruk rumah. Walaupun ada anak yatim, tapi anak yatimnya diperlakukan dengan kejam. Tsumma qala bi asba'ihi ana wa kafil yatim fil jannati hakata. Sampai Nabi SAW berkata dengan menunjukkan kedua jarinya, ana wa kafil yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim, kafil yatim fil jannati hakata, di sorga seperti ini. Jadi jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah menunjukkan dekatnya jempol dengan telunjuk itu. Jari telunjuk dengan jari tengah. Qala Qadamah bin Maz'um yatiman fi hijri ummiyah bin Khalaf wa kana yadfa'u an haqi fa nazalat. Fataraki ramal yatim tarku birrihi wa dab'ihi an haqi thabit lahu bil mirath wa hadha malahu. Wa ta'kuluna turatha aqlalama, kemudian dicela lagi ke perbuatan kalian, wa ta'kuluna, dan kalian memakan harta turath aklan lama, ay ta'kuluna mirath aklan syadidan, aklan lama artinya aklan yang syadidan, wa jam'an min ay jihatin hasalat min halali am haram. Pokoknya kalau harta warisan begitu amat sangat getol, amat sangat tamak, ya, dihabisin semuanya, disikat semuanya kalau ada harta warisan. Wa tuhibunal mala hubban jamma, maruk kepada harta. Wal khulasa annakum tu'thiruna dunya al akhirah. Sifat demikian itu adalah orang-orang yang lebih mengutamakan urusan dunia daripada akhirat. Tidak lagi peduli kepada akhirat. Dosa mau tidak dosa nggak peduli, ya. Wallahu yuhibbus sa'ya fil akhirah lil akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bekerja untuk akhirat. Wa tarkal ifrat wal mughalat wa tamadi fi hubbid dunya maladzatiha, dan menjauhi sikap berlebih-lebihan terhadap kecintaan kepada dunia dan kelezatannya. Baik, yang punya bukunya coba tolong dibaca Fiqhul Hayati awil Ahkam. Baik Ustaz. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pelajaran berikut. 1. Manusia salah dalam memahami kondisi kaya dan miskin. Kekayaan dan kelancaran rezeki tidak menunjukkan orang tersebut dimuliakan dan dipilih. Kefakiran juga tidak menunjukkan orang tersebut dihinakan. Kemuliaan dan kehinaan di sisi Allah bukan dengan banyak dan sedikitnya harta di dunia. Kemuliaan di sisinya adalah Allah memuliakan seorang hamba dan memberinya ketaatan dan taufik yang mengantarkannya menggapai kesenangan akhirat. Jika dia dilapangkan rezekinya di dunia, dia akan memuji dan bersyukur kepada Allah. Allah hanya menginginkan ketaatan dan usaha mencari kesenangan akhirat kepada hambanya. Sementara itu, manusia tidak menginginkan hal itu. Dia hanya mementingkan kenikmatan dan kesenangan dunia yang sesaat. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menguatkan makna tersebut dengan kata kalla untuk membantah jeleknya pemahaman manusia serta menolak dan menghinakan keyakinan dan pandangannya tersebut. Permasalahannya adalah tidak sebagaimana yang dia sangka, yaitu kekayaan karena dimuliakan dan kemiskinan karena dihinakan. Kekayaan dan kemiskinan semata-mata hanyalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus senantiasa tetap memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sekali-kali tidak, sesungguhnya aku tidak berarti memuliakan orang yang aku anugerahi banyak harta. Juga bukan berarti aku menghinakan orang yang aku beri sedikit harta. Aku hanya memuliakan orang yang aku beri ketaatan kepadaku dan menghinakan orang yang aku hinakan dengan bermaksiat kepadaku.
Ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberitahu tentang manusia yang tidak berbuat baik kepada anak yatim dan tidak memberinya hak harta waris serta memakan harta tersebut secara berlebihan sekalipun anak tersebut sudah menginjak dewasa. Mereka juga tidak menyuruh keluarga mereka untuk memberi makan orang miskin yang datang kepada mereka. Selain itu, juga mereka memakan seluruh harta warisan anak-anak yatim, perempuan, dan anak-anak tanpa tersisa sedikit pun serta kecintaan mereka terhadap harta yang sangat kuat. Kaum musyrikin dulu tidak memberikan harta warisan kepada kaum Hawa dan anak-anak, tetapi mereka memakan semuanya. Mereka juga mengumpulkan harta benda tanpa membedakan antara harta yang halal dan haram. Hal semacam ini sekarang sudah merajalela di kalangan manusia di dunia, bahkan di kalangan kaum muslimin sendiri. Ya, betul. Kita absen dulu ya sebelum kita tutup. Insya Allah pekan depan kita sudah UAS ya. Sudah UAS. Saya ingin mengadakan pertemuan ya. Pertemuan sebelum UAS. Ya. Kapan tuh? UTS Ustadz, bukan depan. UTS ya, pekan depan UTS. Tanggal 28 tuh udah UTS. Ya nanti saya punya nama siapa ya di grup ini? Ketua kelas siapa namanya ini? Ketua kelas Prayoga, Ustaz. Ustadz. Prayoga. Ini yang kontak saya Prayoga ya namanya? Iya Ustadz. Oke. Nanti saya WA dengan antum aja. Oke, saya absen dulu. Ainun Naim nggak ada ya dari awal ini. Abdul Halim Maulana. Hadir Ustadz. Oke. Sekarang pertemuan kelima Abdul Muiz. Hadir Ustadz. Oke. Aditya Purba Putra Ramadan. Hadir Ustadz. Aditya Putra Ustadz. Ya. Dan Afif Riza. Afif Riza. Hadir nggak? Oke. Minggu lalu 2 pekan hadir nggak? Ustadz. Habib Riza hadir. Minggu lalu hadir nggak? Tidak ya? Ada 2 minggu nih masih kosong nih. Oke, kalau nggak Ahmad Ilmi Azam. Hadir Ustadz. Aziz Saiful Bahri. Hadir Ustadz. Minggu lalu hadir nggak? Izin Ustadz. Kurang sehat. Ya, minggu lalunya lagi? Hadir. Hadirnya Ustadz. Oke. Ahdan Musyafa. Hadir Ustadz. Ahdan Musyafa hadir? Minggu lalu hadir. Siapa ini suaranya pelan banget? Ahdan Musyafa hadir nggak? Anas Ansarullah? Hadir tidak Anas Ansarullah? Karim Ibisono? Hadir Ustadz. Ya, siap. Lukman Hakim? Hadir Ustadz. Muhammad Ghazali Nasir? Hadir Ustadz. Oke. Muhammad Fatah Mubarak? Hadir Ustadz. Muhammad Abdul Mustafa? Muhammad Abdul Mustafa? Aduh, 2-3 pekan nih nggak hadir. Muhammad Amar Azam? Hadir Ustadz. 2 minggu lalu hadir nggak? Hadir Ustadz. Hadir. Oke, Muhammad Azmi Fatih Salam. Hadir Ustadz. 2 minggu lalu hadir? Oh, pekan lalu sakit Ustadz izin. Minggu lalu hadir.
Muhammad Fadil. Hadir Ustaz. Muhammad Fatih Mahardiko. Hadir Ustaz. 2 pekan lalu hadir nggak? Hadir. Oke. Muhammad Gofur. Muhammad Gofur. Ini masuk terus padahal nih, Muhammad Gofur. Muhammad Hizbullah. Hadir Ustaz. 2 pekan lalu hadir? Hadir, alhamdulillah. Oke. Nur Rahman Salahuddin. Hadir Ustaz. Prabu Seno ini nggak pernah hadir nih, Prabu Seno. Prayoga Pangestu hadir. R. Amar Arisalah. R. Amar Arisalah hadir nggak? Nggak ada. Ragner Angga. Hadir. Oke. Rian Fernandes. Rian Fernandes hadir atau tidak? Riko Anjani nggak pernah hadir nih, Riko Anjani Putra. Udah keluar atau belum? Masih ada orang Ustaz. Masih ada. Kenapa kok nggak hadir? Tadi sore izin kayaknya Ustaz di mata kuliah yang sebelumnya juga. Berarti rumahnya di mana Riko Anjani ini? Apa orang daerah atau gimana? Salman Ibrahim Baharudin. Hadir Ustaz. Sadam Ibrahim. Sadam Ibrahim. Sodam Ibrahim. Sukarman. Hadir Ustaz. Oke. Najat Safirul Islam. Hadir Ustaz. Oke. Ustaz, Afwan, Salman belum disebut Ustaz. Salman. Abdul Azam hadir? Hadir Ustaz. Minggu lalu hadir nggak? Hadir Ustaz. Minggu lalu lagi? 6 Ustaz hadir juga. Oke. Salman udah ya? Salman hadir Ustaz. Oke. Ana Ustaz. Salman Ibrahim beda ya dengan Salman? Beda Ustaz. Salman Abudan ada Salman Ibrahim. Ini Salman aja ya. Rian Fernandes nggak hadir. Ya siapa lagi? Amar Arisalah. Prabu Seno nggak pernah hadir. Muhammad Gofur. Anas Ansarullah nggak pernah hadir. Siapa? Anas Ansarullah. 2 pekan lalu hadir. Akhdan Mustafa. Akhdan ada nggak? Ini Ainun Naim bukan nggak di sini ya? Ya Ustaz, nggak ada Ustaz, dari awal Ustaz. Oke. Ada yang belum di absen? Ana Ustaz. Siapa? Lukman Hakim. Lukman Hakim. Oh, itu udah tuh. Enggak, beda Ustaz. Ini yang Ana pakai Q Ustaz, pakai Q enggak. Terakhir tuh kata bagian TU, Pak Anas belum. Mana? Nggak ada ya di sini? Enggak, tapi NIMI ada Ustaz. Hah? NIMI ada. Niminya berapa? 2065 1027. Lukman Hakim. Pakai kop ya? Iya. Lukman. Oh, ada nama sama nih. 35 ya. Jadi 35. Berapa nomor tadi? 2065 2065 1027. 1027. Ini masuk dari awal atau gimana? Alhamdulillah Ustaz, insyaallah.
Siapa lagi yang belum di absen? Oh, deh, nggak ada ya. Oke, udah jam 9 lewat. Kita tutup kuliah kita dengan baca kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah. Cukup maksud.